Pemalang, Juh Sekolah Maning. Juh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Nana Zen menemani Anda dengan program podcast Juh Sekolah Maning. Di mana kali ini kita akan membahas tentang edukasi ya, yang mana tahu dong ya semuanya. Sekarang ini banyak sekali anak-anak yang putus sekolah di tengah jalan. Faktor-faktornya semacam mungkin dari faktor ekonomi, atau mungkin efek dari pandemi, atau mungkin juga kurangnya mereka tahu ya atau paham kalau sekolah itu penting sekali untuk masa depan anak-anak. Dan pastinya ini menjadi wacana untuk Kabupaten Pemalang dan pemerintah agar bisa memajukan kualitas generasi-generasi yang berkualitas ya, seperti itu. Dan kabar baiknya nih, jadi UNICEF bekerja sama dengan Kabupaten Pemalang mengadakan program Juh Sekolah Maning, di mana mengajak anak-anak yang putus sekolah untuk bisa melanjutkan sekolah lagi. Bagaimana apa yang bakal kita bahas hari ini? Kita langsung aja berbincang-bincang dengan salah satu seorang penanggung jawab PIC dari program Juh Sekolah Maning, yaitu ada Bapak Ikmaluddin Aziz SPD. Halo Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik bagi saya. Iya, kalau boleh tahu nih Pak, tentang program Juh Sekolah Maning ataupun Ayo Sekolah Lagi ya Pak, itu bisa diceritakan seperti apa? Ya, jadi program Juh Sekolah Maning ini adalah sebenarnya program dari UNICEF bekerjasama dengan pemerintah daerah. Latar belakangnya adalah ketika ada Susenas ataupun sensus dari BPS Kabupaten Malang yang diketemukan tahun 2019 itu ada anak 29.840 anak yang tidak sekolah di Kabupaten Pemalang. Dan kebetulan dari angka itu Kabupaten Pemalang ternyata nomor 2 seluruh Jawa Tengah setelah Brebes. Melihat fenomena ini, kemudian dari UNICEF turun ke Kabupaten Pemalang untuk intervensi penanganan bagaimana kemudian mengentaskan anak tidak sekolah di Kabupaten Pemalang yang sejumlah 29.840 anak ini berdasarkan dari data Susenas tahun 2019 dari BPS ataupun Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. Oke, kira-kira ini apa sih Pak tujuan utama dari program tersebut? Tujuan utama dari program Juh Sekolah Maning ini adalah bagaimana kemudian anak-anak yang tidak sekolah ini di Kabupaten Malang yang berdasarkan data Susenas angkanya begitu besar 29.840 anak-anak ini kemudian akan kita bahas Malangnya, kita mengatakan kita petani ya, kita cari lagi benar nggak ini data itu anak-anak tidak sekolah bahwa di Kabupaten Malang sejumlah 29.840, atau bisa jadi data itu lebih besar karena setelah kita kemarin kumpul dengan teman-teman OPD semuanya, baik dari Disduk Capil, dari Dinas Pendidikan, dari Kemenak maupun dari Dispermardes, ternyata ditemukan angka lebih besar dari 29.000, ada sekitar 34.000 sekian. Dari mana datanya itu? Datanya itu adalah dari jumlah penduduk yang ada umur 7-19 tahun berdasarkan dari data Dukcapil, kemudian dikurangi dengan anak sekolah yang dari Dapodik Pendidikan maupun dari data emis maupun Pontren yang ada di Kemenak. Ketemu angka setelah data usia anak 7-18 tahun kemudian dikurangi dengan data Dapodik, data emis, data dari Pontren, ketemu angka sekitar 34.000 sekian. Nah, ini yang akan kita bahas, akan kita intervensi, akan kita cari akar permasalahannya kenapa anak-anak tidak sekolah, dan kita kembalikan lagi mereka bisa bersekolah. Itu sasaran usianya itu dari umur berapa sampai berapa Pak? Untuk sasaran usianya adalah anak-anak yang memang usia sekolah ya, anak-anak umur 7 sampai 18 tahun. Itu berarti anak usia wajib belajar 12 tahun, yaitu dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ini sasaran utamanya, anak yang umur 7 sampai 18 tahun.
7 sampai 18 tahun ya. Jadi mungkin buat orang yang wah saya usianya 19 tahun nih, bisa nggak tuh ikutan? Ya, nanti kita ada program lagi. Ini sementara kita menyasar ya, menyasar anak-anak yang memang usianya adalah 7-19 tahun. Yang 19 tahun nanti akan kita sasar kembali, ataupun lebih dari itu namanya nanti dewasa tidak sekolah. Tapi kita sasarannya adalah memang usia-usia sekolah dari umur 7-18 tahun, yaitu untuk wajar dikdas 12 tahun. Dan untuk program ini sendiri kira-kira nyampe berapa tahun Pak? Jangka panjangnya sampai berapa tahun ini? Pak ini akan seterusnya atau ada tenggang waktu mungkin seberapa tahun ini gitu? Iya, kita programkan sih sampai 3 tahun ya, 3 tahunnya akan selesai. Tapi bisa juga memungkinkan sampai 5 tahun baru selesai karena memang jumlahnya terlalu besar ya. Di Kabupaten Malang itu kan ada 211 desa tambah 11 kelurahan, sehingga angka itu begitu besar, bisa 3 sampai 5 tahun. Tapi mudah-mudahan kita 3 tahun bisa selesai. Kalau toh belum selesai, tetap kita akan berlanjut kembali, tergantung bagaimana kemudian pemerintah daerah menyikapi hal ini semuanya. Oke. Untuk persyaratannya Pak, ini buat anak-anak mungkin yang pengen ikutan program ini, bagaimana sih caranya? Ya, kebetulan bahwa ini sekarang kita kan sudah ada pendataan ya, pendataan di 4 desa, 5 desa. Di Pemalang ini kita ada desa piloting yang bersama dengan UNICEF ini 4 desa. Yang pertama itu adalah desa Radu Dongkal, kemudian yang kedua itu desa Sitemu, yang ketiga desa Sikayu, yang keempat desa Karangasem, dan sekarang ditambah lagi karena kita melihat ada salah satu desa yang memang ada greget keinginan bagaimana menangani anak tidak sekolah, yaitu di desa Jojokan. Akhirnya kita ikutkan menjadi 5 desa piloting ini. Nah, dari teman-teman 5 desa piloting ini mereka sudah kita latih ya, ada tim pendata, ada tim verifikator maupun tim admin desa dengan menggunakan aplikasi SIPBM ATS ataupun sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat. Ini mereka akan kita data mereka tanpa mereka harus mendaftar pun. Nanti dari ke-5 desa sudah akan door to door, mereka akan mendata dari rumah ke rumah. Tetapi yang kita data tidak hanya umur 7-18 tahun, yang akan kita data adalah keluarga-keluarga yang memang punya anak umur 4-18 tahun. Jadi dari anak usia PAUD ya sampai 18 tahun akan didata semuanya. Kebetulan mereka sudah kita latih. Tanggal 25 kemarin, 25 Oktober, teman-teman pendata sudah kita latih semuanya, dan 26 Oktober dan seterusnya ini mereka sudah turun ke lapangan untuk mendata. Kita targetkan si akhir November ini sudah ketemu ya angka realnya di 5 desa ini, berapa anak yang tidak sekolah maupun nanti penyebabnya itu apa, akan ketemu semuanya. Jadi tanpa harus mendaftar pun nanti dari 5 desa sudah akan terdata, walaupun nanti kita juga ada hotline mereka yang kemudian belum tersasar, kemudian mereka akan ikut, ya akan kita daftarkan. Iya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, ini kan pilotnya ada 5 desa ya, iya, di sini ya. Dan kalau misalnya di luar konteks desa itu sendiri Pak, bisakah ikutan dengan program ini? Ya, nggak apa-apa. Sekarang kalau mereka kemudian nanti makanya akan kita buka hotline ya, akan kita hotline kan. Ini hotline ini adalah dimungkinkan ataupun kita akan menyasar mereka yang di luar 5 desa itu, barangkali mereka ada yang mau, akan kita daftarkan untuk program Njuh Sekolah Mani ini. Jadi tidak hanya sebatas 5 desa, hanya 5 desa inilah yang kemudian sudah terdata melalui program SIPBM ATS ini. Oke. Terus program ini apakah gratis, Pak? Oh, pastinya ya. Jadi anak-anak yang akan kita program anak tidak sekolah ini adalah tentu akan kita gratiskan. Dalam artian begini, bahwa program Njuh Sekolah Mani ini setelah kita ketemukan datanya ya, kalau kita tadi data di awal itu ada sekitar 29.000 sekian, ataupun kalau gambaran masing-masing OPD ketemu 34.000 sekian. Setelah kita data anak-anak tidak sekolah, misalkan ini per detik ini ada angka 103 anak yang tidak sekolah di 5 desa tadi itu ya. Nah, 103 anak yang tidak sekolah ini kemudian akan
akan kita intervensi mereka itu, ayo agar mereka itu mengikuti program sekolah maning, mereka bisa sekolah lagi, bisa kembali seperti dulu lagi. Biasanya ada kendala ya, kenapa mereka tidak mau sekolah lagi atau putus sekolah. Itu kendala yang paling utama, yang klasik ya, memang ini menjadi faktor utama. Dan setelah kita data, memang faktor utamanya adalah mereka memang kekurangan biaya, tidak ada biaya untuk meneruskan atau melanjutkan sekolah. Yang kedua, faktor utama yang kedua itu memang sudah menjadi karakter, mereka tidak mau sekolah. Apalagi memang musim pandemi ya, musim pandemi semacam ini, anak-anak itu sudah malas lagi sekolah, ya, tidak mau sekolah. Atau faktor yang ketiga itu ya memang dirasa pendidikan ini sudah cukup, saya cukuplah SMP sudah kerja, ataupun saya cukuplah SMA selesai sudah bekerja. Nah, karena faktor yang paling utama ini adalah faktor biaya, maka kita akan intervensinya adalah pendekatan ekonomi. Nah, kalau berbicara pendekatan ekonomi, tentunya ini bukan tanggung jawab kita sendiri, tapi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun dari pelaku-pelaku dunia usaha ataupun CSR yang kemudian akan kita gabungkan. Setelah program ini kita data anak-anak ini, kita data semuanya, ketemunya angkanya berapa, dan yang katakanlah hari ini kita ketemukan anak 103 ini, anak yang tidak sekolah. Dan setelah kita data, setelah kita edukasi, setelah kita pendekatan, ada anak yang 50 katakanlah ya, 50 ini mereka mau mengikuti program Jus Sekolah Maning. Ayo sekolah lagi, Jus Sekolah Maning. Baik itu di tingkat formal SD, SMP maupun SMA, ataupun non formal di tingkat paket A, paket B atau paket C yang ada di masing-masing PKBM. Nah, prinsipnya asal anak itu mau dikembalikan sekolah lagi, pemerintah daerah, pemerintah desa maupun semuanya kita bertanggung jawab akan menggratiskan anak itu. Kita bantu apanya? Kita kalau sekolahnya kan sudah gratis ya. Kita bantu mereka, misalkan ya karena faktor ekonomi, biasanya karena mereka tidak bisa beli pakaian ya. Pakaian akan kita belikan. Kemudian mereka tidak bisa beli ATK-nya. ATK akan kita kasih. Atau mereka kemudian kesulitan ekonominya, dia mau sekolah tapi tidak ada biaya untuk bersekolah ataupun angkutannya, dia tidak ada biaya ke sana, akan kita fasilitasi. Fasilitasi itu diambil dari mana? Nanti kita minta bantuan dari pemerintah desa menggunakan dana desanya, pemerintah daerah juga menggunakan APBD-nya, kemudian dari CSR ataupun dunia usaha juga akan membantu kita. Yang penting sudah jelas, kita sudah punya proposal, ini loh kebutuhan anak untuk SD, SMP, SMA per tahun sekian. Misalkan sekolah di SD ini kebutuhannya 1 tahun itu di luar yang resmi bantuan, ternyata anak SD itu kebutuhan 1 juta, anak SMP 1.250, anak SMA 1.500.000. Kita akan berikan baik nanti dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Prinsipnya biar anak itu kembali untuk bersekolah, begitu Mbak Nana. Ini kalau boleh tahu Pak, di program ini apakah ada kuota Pak? Ibaratnya misalnya ini cuman untuk 5.000 anak saja. Kalau misalnya ternyata pas dicari risetnya itu membludak, apakah masih bisa masuk itu? Ya, kalau berbicara kuota, kita kuota sebanyak-banyaknya. Karena tadi kita terbatas, tidak terbatas. Iya. Sekarang tadi kan sudah ketemu tuh angka Susenas 29.000 sekian, kemudian dari teman-teman OPD bisa ketemu 34.000 sekian. Nah, itu tidak ada kuota. Kalau ada kuota, masalah kita batasnya malah susah. Justru kita menginginkan tidak ada kuota. Mereka kita kembalikan mau saja, itu sudah sangat luar biasa sekali, apalagi dalam jumlah sekian. Ini mencari anak mau kembali bersekolah lagi itu luar biasa, kerjaan yang sangat luar biasa sekali, tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau data oke lah, data sekian kita ketemu ya, tapi ini persoalan kita adalah mengembalikan anak ini yang sudah mindsetnya mungkin sudah berubah dengan kondisi saat ini yang menjadi tugas PR kita bersama. Jadi insya Allah tidak ada kuotanya. Kalau untuk kendala Pak, ini kan kayak misalnya anak-anak jalanan yang mungkin tidak bersekolah ya Pak ya, terus mungkin dari keluarga yang broken home, atau mungkin dari efek pandemi karena terlalu lama rebahan.
2 tahun kita pandemi, iya, Pak ya. Betul. Akhirnya anak-anak pun malas untuk melanjutkan sekolah formal lagi. Ini pendekatan apa nih yang harus dilakukan dari pemerintah? Itulah yang menjadi PR kita bersama ya. Maka tadi kita ketemukan ada data ya, faktor utama yang kedua adalah ketidakmauan mereka itu bersekolah. Itu bisa jadi karena efek pandemi ataupun efek-efek yang lainnya. Makanya kita melibatkan ada dinas sosial. Ini karena kemudian bisa jadi anak itu karena memang sudah malas sekolah atau hal-hal yang lainnya, perlu ada pendekatan sosial gitu kan, anak-anak pang, anak jalanan. Ini kemudian dari dinas sosial lah yang akan kemudian melakukan pendekatan. Kalau secara ekonomi sudah jelas, tapi justru tantangan tadi mereka itu yang memang itu menjadi tantangan kita bersama ya, anak-anak yang kemudian sudah mindsetnya sudah berubah semacam itu. Tapi saya yakin sih kalau ada kemauan dari kita ya kita bisa melaksanakannya kok. Ini sebenarnya program ini udah dimulai dari tanggal berapa ini Pak? Atau tahun ini atau tahun kemarin? Program ini kita awalnya sebenarnya dari dulu ya, sudah awal tahun ini lah, awal tahun 2021. Tapi kalau kemarin karena ada pandemi, kemudian kita PPKM dan sebagainya, praktis kita berjalan kemarin ya baru bulan September. Makanya target kita itu di tahun 2021 ini baru pendataan di 4 desa aja tadi, 5 desa ya sama Jojokan itu. Dan target kita untuk mengembalikan anak tidak sekolah itu 30 anak yang akan kita kembalikan ke sekolah. Dan kebetulan yang kemarin yang sudah kita kembalikan ke program non formal atau PKBM itu ada 26 ATS. Nanti akan kita lengkapi menjadi 30 anak tidak sekolah. 30 anak tidak sekolah inilah yang mereka sudah mau bersekolah kembali. Ini akan kita launching untuk program Ju Sekolah Maning. Mereka kita kembalikan. Ini kita rencanakan yang kemarin rencananya itu bulan November, tanggal 25 November bersama dengan Hari Guru. Nanti kita akan launching mereka-mereka yang mau sekolah lagi itu ataupun Ju Sekolah Maning. Direncanakan kita itu akan meluncing besok bersamaan dengan Hari Jadi Kabupaten Pemalang. Oh gitu ya. Terus kalau boleh tahu nih Pak, mungkin buat anak-anak yang putus sekolah dari SD, SMP, SMA, itu misalnya kayak SD nih, kelas 3 SD, dia ternyata putus di tengah jalan. Itu nanti gimana Pak? Apakah nanti dimasukin lagi ke kelas 3-nya atau langsung dimulai lagi dari kelas 1 lagi atau gimana itu? Iya, kita mengikuti jenjang pendidikan ya. Kalau anak-anak itu kemudian dari awal dia putusnya di kelas 3 misalkan semester awal dia putus, kita tanyakan anak ini mau sekolah, kamu mau sekolah lagi enggak? Kalau mau sekolah lagi dikembalikan, kita ada 2 pilihan, sekolah di formal ataupun non formal. Oh saya mau di formal, ya formal kalau dia kemudian kelas 3 ya kita kembalikan kelas 3 dulu karena memang dia putus. Ataupun di non formal kalau SD berarti kita kembalikan di paket A. Demikian juga SMP maupun SMA juga hal yang sama seperti itu. Kalau PKBM-nya menyesuaikan tentunya ya, SD paket A, SMP paket B, dan SMA itu di paket C. Oke. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang pesan Anda yang harus disampaikan ke masyarakat? Dengan adanya program Ju Sekolah Maning, ini program yang begitu mulia ya, baik kerjasama pemerintah daerah dengan UNICEF, kami mengajak masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang ini yang punya anak usia sekolah 7-18 tahun, mereka kemudian putus di tengah jalan ataupun dia putusnya karena tidak melanjutkan, ayo bersama-sama kami melalui pemerintah desa nanti bisa didaftarkan, karena kita juga sudah kebetulan di 4 desa sudah punya KMPP ataupun komunitas masyarakat peduli pendidikan. Mereka juga mendata, dan kalau belum sempat terdata, ayo masyarakat yang merasa punya anak 17-18 tahun ya dan putus di tengah jalan tadi itu, silahkan bergabung dengan kami, akan kami data, akan kami usahakan biar mereka bisa kembali bersekolah lagi dengan melalui program Ju Sekolah Maning. Yang intinya adalah program ini begitu baik, program ini begitu mulia, dan program ini tidak semata-mata milik pemerintah desa atau milik pemerintah daerah Kabupaten Malang, tapi program Ju Sekolah Maning ini adalah milik kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama.
Oke, terima kasih Pak buat waktunya. Oke, menarik sekali pembicaraan kita ya tentang Njuh Sekolah Mading. Jadi buat Anda ataupun sanak keluarga Anda yang mungkin tidak bersekolah karena putus sekolah di tengah jalan seperti yang Bapak Aziz tadi ungkapkan ya, karena pentingnya bersekolah itu untuk masa depan, dimana kalau misalnya ada di antara kita yang putus di tengah jalan, kesannya nanti kedepannya hidup kita bakal seperti apa ya, dan kita harus bertanggung jawab sama bangsa kita sendiri. Dan mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk Anda. Mungkin buat Anda yang sedang menonton podcast ini bisa disampaikan ke kerabat ataupun mungkin buat teman-teman yang mungkin putus sekolah di tengah jalan seperti itu. Oke, kalau gitu saya Nana Zen pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Pak. Pemalang, Njuh Sekolah Maning. Njuh.